Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Yudhistira Dwinegara, NIM 2124 10 10 20 85, Prodi Teknologi Informasi dari kelas BSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya dari tugas where dan fungsi agregat. Oke, mungkin langsung saja ke soalnya. Yang pertama itu yang A, where kolom string dan numerik. Kita mengerjakan soal yang tidak di bold. Mungkin langsung saja. Yang pertama yang A, where kolom string dan numerik. Yang pertama 6A ini tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Jadi untuk codingannya yaitu menggunakan select all from customer. Ini dari tabel customer yang country sama dengan Brazil, yang where-nya country sama dengan Brazil. Ini fungsinya untuk menampilkan data customer yang country-nya itu sama dengan Brazil. Oke, mungkin kita run. Ini Brazil. Ini dari country-nya Brazil semua. Oke, lalu untuk yang nomor 7, tampilkan produk yang tidak bisa diproduksi lagi. Sama seperti yang nomor 6, menggunakan select all from product. Tapi untuk where-nya itu discontinued. Kenapa? Dikarenakan pada soalnya disuruh menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, jadi kita menggunakan discontinued sama dengan 0. Dikarenakan produknya tidak dilanjutkan. Dan ini untuk outputnya. Lalu untuk nomor 8, itu tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, untuk nomor 8 ini codingannya tidak menggunakan all atau bintang, karena dikarenakan hanya disuruh menampilkan beberapa saja, yaitu supplier ID, company name, lalu address yang dibatasi koma, city, lalu kasih koma, lalu country yang diganti namanya dengan S menjadi alamat lengkap dari tabel supplier. Untuk where-nya itu di sini adalah country menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar. Itu fungsinya tidak sama dengan Kanada. Jadi seperti pada soal alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi kita bisa menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar. Kita coba run. Nah, ini untuk alamat lengkapnya. Ada yang dari Kanada. Oke. Lalu untuk yang B, itu adalah wildcard and left. Nah, nomor 6B ini adalah tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Untuk codingannya sama, itu select all from tabel supplier. Lalu word-nya adalah company name. Untuk I like ini fungsinya agar kata LTD ini tidak spesifik LTD saja, mungkin bisa L-nya besar, T-nya besar, atau ya D-nya besar, atau random. Intinya tidak spesifik seperti pada soal. Lalu untuk tanda persen ini fungsinya itu untuk menginputkan semua company name yang ada di table suppliers yang mengandung kata LTD. Nah, kita run untuk outputnya. Ini untuk outputnya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama
first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi untuk codingannya itu select all from tabel employees. Untuk word-nya itu left first name atau sebelah kiri dari first name atau huruf pertama dari first name itu menggunakan tanda lebih kecil, yang berarti huruf pertama first name lebih kecil dari huruf pertama last name. Kita coba run. Oke, bisa dilihat outputnya yang sudah tertera di bawah. Lalu untuk nomor 8 tuh tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, untuk codingannya itu adalah select all from tabel suppliers. Lalu untuk word-nya itu adalah left company name itu adalah nama huruf depan company name menggunakan tanda sama dengan yang artinya itu huruf depan company name itu sama dengan huruf depan kontak name-nya. Kita coba run. Nah, untuk outputnya company name dan juga kontak name-nya sama-sama berhuruf depan M. Lanjut yang C yaitu where kolom bertipe tanggal. Nah, nomor 4C ini adalah tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, untuk codingannya itu menggunakan select all from tabel employees. Untuk wordnya sendiri adalah hire date atau employees yang masuk atau tanggal masuk dari employees ini, dan menggunakan tanda lebih besar dikarenakan pada soal disuruh untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah atau lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Jadi menggunakan tanda lebih besar. Itu kita coba run. Nah, ini untuk hire date-nya. Bisa dilihat. Oke, untuk nomor 5 itu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, untuk codingannya itu kita select ship date dan order date saja dari tabel order, dan untuk ordernya kita ekstrak dulu harinya, kita ekstrak harinya karena di soal ini menggunakan hari ya. Extract array from each ship date dikurangi order date yang pengirimannya itu lebih dari 10. Karena pada soal itu 10 hari. Gunakan tanda lebih dari. Taran. Bisa dilihat untuk outputnya. Lanjut pada D yaitu OR. Untuk nomor 4 ini tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Nah, untuk dengannya itu menggunakan select all from tabel produk. Untuk warnanya itu karena disuruh menambahkan produk yang discontinued atau tidak diproduksi lagi, yang stoknya 0 berarti menggunakan sama dengan, dan atau or unit in stoknya itu sama dengan 0. Getaran. Oke, untuk hasilnya unit in stock discontinued. Kalau menggunakan atau ini maka outputnya hanya menampilkan salah satu saja yang 0. Oke, lanjut nomor 5. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Oke, untuk codingannya menggunakan select all from tabel produk, di mana reorder level kurang dari 10
atau unit in stock atau stoknya itu lebih dari 100 menggunakan ya codingannya seperti ini. Saya lihat saran untuk outputnya bisa dilihat. Lalu untuk nomor 6, tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Codingannya kita menggunakan select first name, lalu ada spasi last name yang diganti nama menjadi nama lengkap, lalu kita ekstrak tahun tahun dia sekarang bekerja dikurangi tahun awal dia bekerja yang nanti hasilnya berganti nama menjadi masa kerja, masuk ke tabel masa kerja. Lalu extract year from umurnya sekarang dikurangi umur dia lahir yang akan menjadi usia employee dari tabel employees. Lalu untuk umurnya ini extract year from age, umur sekarang dikurangi hire date ini awal kerja yang lebih dari 35 tahun atau yang umurnya 60 tahun. Itu extract year from age now, umur sekarang dikurangi birth date-nya lebih dari 50 tahun. Saran saja. Mungkin untuk outputnya. Nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma menggunakan info. Ini itu codingannya itu select all from tabel employees, di mana city, in atau kotanya itu di London, Seattle, dan Tacoma. Jadi hanya menampilkan employees yang tinggal di tiga kota itu, London, Seattle, atau Tacoma. Lalu selanjutnya itu adalah N. Nomor 5, N atau 5E. Itu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Di sini kita menggunakan select all from order, di mana order date atau order yang lebih dari tanggal 25 Desember 1996 dan diekstrak harinya, karena di sini di soalnya 20 hari menggunakan hari, yang extract day from age itu yang ship date itu dikurangi order date yang lebih kecil atau sama dengan 20 karena paling lambat 20 hari pada soal, jadi 20 hari juga termasuk, masih bisa masuk menggunakan sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Lalu untuk yang nomor 6, ini adalah tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi kita menggunakan select all from product, di mana discontinued-nya lebih besar dari 0 menggunakan tanda lebih besar. Saran untuk outputnya. Nomor 7 adalah tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi untuk ID-nya menggunakan select all from product, di mana produk ID. Nah, untuk persen 2 ini itu adalah sama saja seperti membagi 2 sama dengan 0. Itu yang, maka jika kita mencari ID genap atau angka genap, kita bisa menggunakan rumus ini. Maka yang hasilnya akan selalu genap. Dan unit price atau harganya itu di atas $5. Saran.
Dolar. Maaf. Ini terusnya di atas $5. Oke, itu outputnya bisa dilihat. Lalu nomor 8, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 menggunakan Bitwin. Oke, jadi untuk codingannya itu adalah select all from product, di mana unit price atau harga itu berkisar between 5 dan 10, itu di antara 5 dan 10 menggunakan between dan N. Taran unit price. Lalu untuk F, gabungan N dan OR. Nomor 4 ini tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Untuk codingannya itu adalah select all from order, di mana order date atau order yang terjadi atau lebih dari 1996, 25 Desember tahun 1996, dan extract day karena ini hari, sekali lagi, from at ship date dikurangi order. Karena ini di antara 20 sama 30, jadi menggunakan between and N dan N. Ukurannya tak getaran. Ini untuk outputnya. Lalu nomor 5, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Untuk codingannya itu select all from order, di mana ship country atau di mana ship country itu negara yang pesanan yang dikirimin ke Brazil. Ini menggunakan in atau di, karena ini di soalnya adalah Brazil dan Italia dan Itali, jadi kita tulis saja Brazil dan Italia. Kita menggunakan dan and ship that between, karena kita menggunakan between dan and dikarenakan di soal ada 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997, jadi menggunakan between dan and. Oke, kita getaran. Oke, ini mungkin untuk outputnya. Lalu nomor 6, nomor terakhir, itu adalah tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Sorry. Jadi untuk codingannya itu select all for employees, di mana kota dari employee itu berasal dari New York dan Seattle, dan kita ekstrak dikarenakan kita mencari tahun, maka kita ekstrak tahun sekarang dikurangi tahun dia lahir, nanti hasilnya karena ini diminta antara 50 sampai 60 tahun, maka menggunakan between dan and. Nah, hasil dari pengurangan ini akan disaring lagi apakah ada yang berusia 50 di antara 50 sampai 60. Getaran. Untuk tabelnya kosong dikarenakan memang tidak ada employee yang berusia 50 dan 60 di kota New York dan Seattle. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.